Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kadzdzabu biayatina wa liqa'il akhirah habitat a'maluhum hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang pemirsa UB TV rahimakumullah. Semoga rahmat dan hidayah Allah senantiasa beserta kita bersama keluarga kita masing-masing. Amin. Banyak manusia merasa dirinya baik, merasa dirinya sudah berhasil mengumpulkan berbagai macam amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang dipandang soleh, perbuatan yang baik. Sehingga dia merasa bahwa aku nanti insya Allah kalau mati pasti masuk surga. Tentu semua kita berharap, bahkan kalau bisa masuk surganya langsung, nggak pakai mampir ke neraka. Betul kan? Ya, coba doanya kan mesti doa penutup yang disebut dengan doa sapu jagat itu kan minta masuk surga langsung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lanjutnya wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah aku kebaikan di dunia, juga kesuksesan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Dijauhkan itu berarti tidak masuk sama sekali, mampir enggak, jadi langsung masuk ke dalam surga. Itulah doa kita. Lalu kita berusaha beramal soleh sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya agar doa itu terkabulkan. Tetapi kenyataan sosial yang terjadi di masyarakat belum tentu seperti itu, saudaraku sekalian. Mari kita saksikan orang-orang yang mengerjakan sesuatu yang dimurkai oleh Allah SWT, dan sesuatu ini yang menjadi sebab itu diturunkan wahyu kepada seluruh nabi dan rasul. Sesuatu itu adalah tauhid, mengesahkan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad uhiya ilaika wal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh benar-benar telah kuwahyukan kepadamu ya Muhammad, dan juga pada orang-orang sebelummu, maksudnya di sini adalah para nabi dan rasul sebelummu, jika kamu telah mengerjakan syirik, maka terhapuslah pahala amaliyahmu dan kamu menjadi hamba Allah yang rugi. Merasa dirinya itu pahalanya banyak, sebenarnya tidak ada, dihapus oleh Allah karena kesyirikannya itu. Coba lihat di sosial kemasyarakatan, ada nggak yang seperti ini? Ada. Ya, kita bisa bandingkan, misalnya ya, sayang perasaan ini yang ada, andai kata perasaan tauhid, adanya hasilnya sebenarnya sama. Misalnya di masyarakat, di sekitar hutan, siapapun pasti ingin sumber di hutan itu lestari, selama-lamanya hidup dan mengalirkan air. Lalu kemudian supaya terjaga itu, kemudian ada dalam tanda petik peringatan-peringatan dari para orang tua. Jangan dekat-dekat ke sumber itu, nanti kamu bisa kesambet. Maksudnya bisa kerasukan jin. Ya, jadi dibikin takut kepada sesuatu yang selain Allah. Dan jin, setan itu kemudian menggoda itu supaya itu benar-benar terjadi. Dan kalau tidak diganggu hutan di sekitar itu, maka tidak ada orang yang kesurupan dan akhirnya sumbernya itu lestari. Bisa diambil hingga hari ini. Tetapi keyakinan ini adalah keyakinan syirik yang menyebabkan seluruh amaliyahnya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ketakutan kepada sesuatu yang gaib yang selain Allah, yaitu jin setan, yang harusnya tidak boleh ditakuti.
Kita orang beriman takutnya harusnya pada Allah saja. Beda di tempat yang lain. Dalam rangka menjaga sumber mata air supaya bisa lestari, tidak diganggu manusia, maka didalili orang itu dengan ayat Al-Quran dan petunjuk-petunjuk sunnah dan petunjuk para orang bijak lestari. Agar sumber itu sama-sama lestari. Yang satu mengenalkan dengan syirik, yang membatalkan pahala, yang satunya dengan tauhid. Bahwa alam ini milik Allah. Wa ansha'akum minal ard wasta'marukum fiha. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu di bumi dan mewajibkan kamu untuk memakmurkannya. Memakmurkan tidak mungkin dengan cara mematikan sumber mata air. Ya, maka ini bedanya. Yang satu dengan tauhid, selamatlah pahalanya. Yang satu dengan syirik, dihapus pahalanya. Satu. Yang kedua, seperti ayat yang kami buka di dalam mukadimah tadi, yaitu orang-orang yang tidak percaya dengan ayat Al-Quran, tidak percaya dengan akhirat. Walladzina kadzdzabu bi ayatina wal akhirah habitan a'maluhum. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat kami yaitu Al-Quran dan tidak percaya berjumpa dengan akhirat, bahwa nanti akan ada alam akhirat, tidak percaya, maka terputul sudah pahala amaliyahnya, dihapus oleh Allah SWT, tidak berbekas lagi. Nah, pada segmen berikut nanti akan kita jelaskan apa yang dimaksud dengan tidak percaya dengan ayat-ayat Allah itu dan kenyataan sosialnya seperti apa yang banyak terjadi di masyarakat. Saudaraku sekalian, jadi dalam hidup memang harus hamba Allah yang bertakwa itu harus senantiasa berhati-hati. Berhati-hati dengan perbuatannya, berhati-hati dengan perasaannya, berhati-hati dengan keputusan-keputusan yang harus dia keluarkan, artinya dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Nah, dalam segmen yang tadi ada ayat yang menerangkan kepada kita bahwa ada orang-orang yang pahalanya dihapus itu gara-gara dia tidak percaya dengan ayat Al-Quran. Tidak percaya bertemu dengan akhirat. Ya. Nah, yang tidak percaya dengan ayat Al-Quran itu salah satunya, mohon maaf kalau harus saya katakan di sini, contohnya tentang ayat warisan. Ayat tentang waris. Itu banyak sekali umat Islam yang tidak setuju dengan ayat ini. Ketentuan dalam surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 12, itu rincian dua ayat itu rincian tentang warisan, itu adalah isi awalnya itu Allah itu mewasiatkan kepada kita, merintahkan kepada orang beriman itu dalam hal warisan itu, satu laki-laki dapat 2 bagiannya perempuan, atau perempuan dapat setengah bagian dari laki-laki. Lalu dirinci di ayat 11, kemudian dirinci lagi di ayat 12. Juga ada rincian lagi di akhir ayat surat An-Nisa. Nah, tetapi ada sekelompok manusia yang mengaku beriman, ya, itu kemudian mengendaki itu bukan 1:2, tapi 1:1. Harusnya satu laki, satu perempuan, sama perbandingannya, hak warisnya itu hanya 1:1. Maka kalau ini dipaksakan tidak mau, dia menolak ini dengan keras, maka berarti dia tidak mau diatur oleh ayat Al-Quran. Maka konsekuensi logisnya mari kita lihat sesuai dengan apa yang disampaikan Allah dalam lanjutan tentang ayat warisan. Ini bentuk orang yang tidak mau sama ayat Al-Quran. Maka yang pertama, taat. Mentaati ini, ayat warisan ini. Tilka hududullah.
Itulah ketentuan-ketentuan batasan-batasan Allah di dalam masalah warisan. Wa may yuti'illah wa rasulah, barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya dalam masalah warisan ini, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Wa dzalikal fawzul 'azim. Mereka akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah SWT yang mereka kekal di dalamnya. Di surga itu mengalir di dalamnya sungai-sungai, kekal di dalamnya. Dan itulah keberuntungan yang agung. Jadi yang taat mau menjalankan tentang contoh ayat waris ini, maka masuk surga. Masuknya pun dimasukkan Allah. Ya bukan orangnya berusaha di sana, di akhirat, tetapi di sini usahanya. Maka dimasukkan Allah dalam surga. Dan sebaliknya, itu surat An-Nisa ayat 13. Dalam surat An-Nisa ayat 14, mayyasillah wa rasulah, siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dalam urusan warisan ini, nggak mau diatur maksudnya. Nggak mau diatur sama Allah dan Rasulnya dalam hal warisan ini. Wa yata'adda hududahu yudkhilhu narun khalidan biha. Dan dia tidak mau diatur oleh ketentuan-ketentuan Allah di dalam masalah warisan ini, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Khalidan biha, kekal. Coba, berarti kan ini sholatnya dihapus gara-gara nggak mau ayat ini. Pahalanya. Pahala hajinya dihapus, pahala Ramadannya dihapus, zakatnya, infaknya, zakat fitrah. Semua jenis amal solehnya dihapus gara-gara tidak mau satu ayat. Maka hati-hati. Sebagai seorang beriman tidak boleh ada yang diragukan dengan Al-Qur'annya itu. Al-haqqu mir rabbika wala takunanna minal mumtarin. Kebenaran agama ini, Al-Qur'an ini datang dari Tuhanmu, jangan kamu meragukan sedikit pun isinya. Karena tidak ada yang salah dalam Al-Qur'an itu. Nah, kalau ada orang yang kemudian tidak mampu menjalankan salah satu atau beberapa ayat dari Al-Qur'an, bukan ayat yang salah, ketakwaannya yang belum mencapai ke situ sehingga berat untuk menjalankannya. Contoh soalnya kan banyak. Berapa banyak orang yang miskin sebenarnya ukurannya secara duniawiyah, secara keuangan, finansial, miskin, tapi bisa berhaji. Penjual bubur bisa ngumpulin zaman dulu ya, 20-30 tahun bisa berhaji. Masya Allah. Sementara yang miliarder gak bisa. Berarti kayanya di sini, bukan di sekitarnya. Yang miliarder itu kayaknya di sekitarnya, hanya merasa kaya aja dia. Merasa punya, tapi nggak pernah merasa kaya, maaf. Sementara yang tadi, yang penjual bubur itu benar-benar kaya hatinya. Nggak ada rasa sayang sedikit pun ketika dia harus mengeluarkan uang untuk pergi haji, padahal itu luar biasa biayanya. Dan taruhnya kan nyawa kalau pergi haji itu. Ya, maka jamaah rahimakumullah, dalam konteks sosial itu memang macam-macam manusia. Tergantung bagaimana kita bersikap ketika kita hidup dalam masyarakat itu. Kita milih pada barisan yang ashabul yamin atau ashabul shimal. Kelompok kanan yang ahli surga atau kelompok kiri yang ahli neraka. Udah kelihatan di sini di dunia ini calon-calonnya itu. Kelakuannya seperti apa calon penghuni neraka? Masih calon ya. Masih calon, masih bisa tobat. Kalau tobat kemudian bisa masuk ke dalam golongan kanan. Itu pun juga masih calon penghuni surga. Lihat nanti itu ketika yugorgir, ketika sunnah nazak itu posisinya seperti apa. Ketika sedang puncak-puncaknya kegiatan kebaikannya, bukti keimanan ketakwaannya, lalu yugorgir, nazak itu diambil nyawanya dalam posisi seperti itu, maka husnul khotimah. Dan itu berproses, tidak tiba-tiba saja langsung seperti itu. Prosesnya dari awal, termasuk ini tadi. Maka tidak bisa orang yang kemudian mengaku sebagai orang muslim mukmin, beriman dia kepada Allah, beriman kepada kitab-kitabnya, lalu sebagian isi kitab itu diimani, sebagian isi kitab yang lainnya dipungkiri. Apa tu'minul bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Apakah kamu akan beriman kepada sebagian isi Alkitab ini dan mengkafiri sebagian isinya yang lain? Itu sebuah kalimat istifham, kalimat tanya disampaikan Allah kepada ahlul kitab. Mereka yang suka mengingkari itu karena sesuai nafsunya, tidak sesuai dengan nafsunya akan diingkari, sesuai nafsunya akan dituruti. Apa seperti itu muslim? Kan tidak boleh. Suka tidak suka harus kita suka dan kita kerjakan dengan taat. Dan itulah hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang benar-benar beriman. Dan itulah yang harusnya kita pilih. Karena sebenarnya kalau tidak dipaksa,
manusia itu tidak segera sadar bahwa dia sebenarnya hamba Allah yang butuh beribadah kepadanya, karena dengan ibadah itu bisa menenangkan jiwa dan hatinya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah beberapa ayat yang kita terangkan yang bisa menghapus pahala kita, pahalanya orang-orang yang beramal soleh ternyata dihapus oleh Allah gara-gara tadi itu, yang satu syirik, yang kedua dia tidak mau dengan ayat Al-Quran, tidak beriman dan tidak mengerjakan ayat itu. Ya, maka kemudian yang ketiga, murtad. Orang kalau keluar dari agama Islam namanya murtad. Sebelumnya muslim lalu dia keluar entah agamanya apa saja, yang jelas tidak beragama Islam lagi. Mau agama apa saja, sama saja, itu murtad. Maka kata Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 217, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yartaddid minkum an dinih fayamut wa huwa kafir faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, maksudnya keluar dari agama Islam ini, kemudian dia mati dalam keadaan tetap kafir seperti itu, maka orang seperti itu berguguranlah pahala-pahalanya dunia akhirat. Gak ada bekasnya sudah. Ya. Dan mereka akan kekal berada di dalam neraka jahanam. Tidak akan pernah bisa keluar. Ya. Maka, saudaraku, dari satu ayat ini ada satu yang bisa kita itu bukan sekedar pahalanya itu yang dihapus karena murtad, otomatis lah masuk akal, karena dia tidak mau lagi diatur sama Allah SWT. Tetapi ada satu yang tersirat di balik ayat ini, bahwa tidak mungkin kalau begitu semua agama itu benar. Dalam sisi agama kita, dalam sisi keyakinan agama kita, dalam sisi akidah dan keimanan kita orang Islam, agama Islam. Wah, agama yang benar bagi kita hanya Islam. Sebab kalau murtad masuk neraka, wajar. Kalau agama lain mau ngomong begitu, ya silakan, tidak apa-apa, haknya memang harus begitu. Untuk mempertahankan umatnya supaya tidak keluar ke agama lain, mereka boleh bilang begitu. Tidak dilarang. Ya. Maka ini harus hati-hati. Jangan sampai kemudian karena gara-gara ingin toleran kepada orang lain, lalu ayat ini juga tidak dimaui. Ayat tentang murtad nih. Karena kalau pindah agama itu sudah nggak diakui sebagai muslim, maka tata cara banyak hal yang harus ditanggung oleh orang yang murtad tuh. Satu, misalnya, kalau dia perempuan murtad, maka ayah biologisnya, kalau di agamanya Islam, maka si ayah ini tidak boleh lagi menjadi walinya. Kalau si perempuan ini murtad. Begitu juga warisannya akan terputus. Bagaimana bisa sama kalau begitu? Yang celaka kemudian manusia merasa dirinya lebih pandai daripada Tuhan. Dia mengkritisi ayat ini, kalau bisa ayat ini diedit, dihapus saja. Karena tidak menguntungkan. Maka akan terjadi hal-hal yang pernah terjadi pada agama-agama yang dahulu. Tuntunan kitab sucinya sedikit demi sedikit akan diedit dan dirubah sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Maka kalau Al-Quran tidak dijaga oleh Allah SWT melalui hamba-hamba solehnya, pasti juga akan terjadi seperti itu. Alhamdulillah sampai sekarang akan dijaga oleh Allah melalui hamba-hamba Allah yang soleh. Sehingga Al-Quran ini tetap terjaga hari. Ayat ini tidak akan diedit, tidak akan pernah diedit. Jadi siapapun yang murtad dari agama Islam ini, pasti akan terputus amal solehnya, pahalanya habis. Tidak ada berkas sedikit pun. Kemudian yang terakhir,
cerita tentang perbuatan yang menghabisi seluruh amal soleh seseorang. Yang terakhir itu adalah gila dunia. Segala hal termasuk ibadahnya digunakan untuk ngurusin dunia, untuk dapatkan dunia. Ya, dunia itu bisa dalam bentuk pujian dari manusia, bisa dalam bentuk kedudukan sosial, bisa juga dalam strata ekonomi. Dia masuk orang kaya atau tidak. Ya, bisa juga jabatan. Ya, orang lebih kenal dengan 3 tata, harta, tahta, wanita. Ya. Harta yang pertama harta, kemudian tahta, wanita. Dari tahta dapat harta, dapat wanita. Ya. Bisa juga harta, lalu dapat tahta, lalu dapat wanita. Zaman sekarang, ya kalau nggak punya harta, mana bisa jadi pemimpin zaman sekarang dengan sistem politik yang hari ini seperti ini, nggak bisa. Ya, yang miskin bisa jadi wali kota, nggak bisa. Bagaimana bisa biayai kampanye kalau miskin? Nah, kalau bisa berkampanye padahal dia miskin, pasti dibiayai orang. Selesai jadi pasti ditagih. Mana keuntunganku dulu bantu kamu, masa nggak dapat sama sekali, repot. Maka kalau urusannya seperti itu, semua digunakan untuk mencari dunia, maka diancam oleh ayat Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yabkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Surat Hud ayat 15 dan 16. Barang siapa menghadapi dunia dengan segala perhiasan yang ada di dalam dunia itu, harta tata wanita tadi itu, maka kami sempurnakan keinginan di dunia itu dan dia tidak dirugikan sedikit pun di dunia itu. Dapat berarti. Bisa dapat kalau tahu caranya. Tetapi lanjutan ayatnya, mereka di akhirat tidak mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Tidak berhenti di situ kata-kata Al-Quran. Wahabita ma sana'u fiha. Dibatalkan semua, sudah dihapus semua. Apa yang dulu sering dia kerjakan di dunia itu amalnya, pahalanya habis. Wabatilu ma kanu ya'malun. Sia-sia, batal sudah semuanya, gak ada lagi bekas. Maka seharusnya hamba Allah itu ketika cari dunia, boleh, tidak dilarang, wong kita lahir di dunia, kita hidup di dunia. Makanya kita cari dunia, betul dunia, tetapi digunakan untuk kebahagiaan akhirat. Bukan untuk dunia itu sendiri, bukan. Sehingga ketika Anda belajar, ketika Anda bekerja, ketika Anda apapun, menghasilkan dunia, dengan dunia yang kita hasilkan itu, kita kejar akhirat kita. Misalnya, contoh soal yang paling gampang adalah, Anda tidak mungkin bisa berumroh dan berhaji tanpa harta. Tapi dari mana itu kalau tidak di dunia ini harta diperoleh? Dengan kerja di dunia ini dapatlah. Kita gaji, kita dapat honor, kemudian bisa kita gunakan untuk bayar ongkos untuk berumroh dan berhaji. Itu salah satu contoh bagaimana memperlakukan dunia untuk mengejar akhirat. Sebagai penutup, Allah perintahkan pada kita untuk urusan dunia ini, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Fa'asin kama ahsana ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Carilah olehmu melalui apa saja yang telah Allah karuniakan kepadamu, kebahagiaan akhiratmu, dan jangan kamu lupakan nasibmu di dunia ini. Jadi di dunia sekarang jangan kamu lupakan, kita hidup di dunia, kejar akhirat melalui dunia yang ada di dalam genggaman kita. Mudah-mudahan dengan cara itu kita akan dihindarkan oleh Allah SWT, akan dihapusnya pahala dari amal-amal yang kita kerjakan karena harta yang kita kejar itu digunakan untuk mencari kebahagiaan akhirat dengan cara melaksanakan agama kita itu dan menolong penyebaran agama itu dimanapun kita berada. Mudah-mudahan Allah berikan tambahan kekuatan iman kepada kita sehingga mampu menjalankan amanah-amanah Allah di dalam Al-Quran, amanah-amanah Rasulullah di dalam hadis-hadis beliau, sehingga kita benar-benar bisa digolongkan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang saleh. Amin. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.